Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Wali Songo, program studi matematika semester 3. Kami dari kelompok 4. Saya Siti Nurhotik Khotizah, NIM 003. Saya Nabila Garisal Farisi, NIM 010. Saya Bandila Tika Divani, NIM 017. Saya Aisyah Ilham Fadiyah, NIM 023. Saya Agni Akramuddin Elhak, NIM 025. Dan saya sendiri Deva Yustisio, NIM 030. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasanah. Di sini kami akan membahas tentang extrema of function of two variable and obtaining a function from its gradient. Definisi pertama. Fungsi f dari dua variabel dikatakan memiliki nilai maksimum relatif pada titik x0, y0 jika ada cakram terbuka B, x0, y0, r sedemikian sehingga f xy kurang dari sama dengan f x0, y0 untuk semua xy di cakram terbuka. Definisi kedua, fungsi f dari dua variabel dikatakan memiliki nilai minimum relatif pada titik x0, y0 jika ada cakram terbuka B, x0, y0, r sedemikian sehingga fxy lebih dari sama dengan fx0, y0 untuk semua xy di cakram terbuka. Teorema: jika fxy ada di semua titik di beberapa cakram terbuka B, x0, y0, r dan f memiliki nilai ekstrem relatif pada x0, y0, maka fx, x0, y0 dan fy, x0, y0 ada fx, x0, y0 sama dengan fy, x0, y0 sama dengan 0. Membuktikan bahwa jika f memiliki nilai maksimum relatif pada x0, y0, jika turunan parsial pertama x, f, x0, y0 ada, maka turunan parsial pertama x, f, x0, y0 sama dengan 0. Dengan definisi turunan parsial. Turunan parsial pertama x, f, x0, y0 sama dengan limit delta x min 0, f x0 plus delta x y0 min f x0 y0 per delta x. Karena f memiliki nilai maksimum relatif pada x0, y0, maka f mengikuti turunan parsial pertama x, f x0 plus delta x y0 min f x0 y0 kurang dari sama dengan 0. Berlaku di mana setiap delta x cukup kecil sehingga x0 plus delta x y0 ada dalam B. Jika delta x mendekati 0 dari kanan, delta x lebih dari 0. Karena itu, f x0 plus delta x y0 min f x0 y0 per delta x kurang dari sama dengan 0. Maka menurut teorema, jika f x0 y0 ada, turunan parsial pertama x, f x0 y0 kurang dari sama dengan 0 serupa. Jika delta x mendekati 0 dari kiri, delta x kurang dari 0, maka f x0 plus delta x y0 min f x0 y0 per delta x lebih dari sama dengan 0. Oleh karena itu, dari teorema jika turunan parsial pertama x dari f x0 y0 ada, maka turunan parsial pertama x dari f x0 y0 lebih dari atau sama dengan 0. Dapat disimpulkan kemudian bahwa karena turunan parsial pertama x dari f x0 y0 ada, turunan parsial pertama x dari f x0 y0 kurang dari atau sama dengan 0, dan
turunan parsial pertama X dari fx0y0 lebih dari atau sama dengan 0, maka turunan parsial pertama X dari fx0y0 sama dengan 0. Pembuktian membuktikan bahwa jika f memiliki nilai minimum relatif pada x0y0 dan jika turunan parsial pertama y dari fx0y0 ada, maka turunan parsial pertama y dari fx0y0 sama dengan 0. Dengan definisi turunan parsial pertama y dari fx0y0 sama dengan limit delta x min 0, fx0 delta x plus y0 min fx0y0 per delta x. Karena f memiliki nilai minimum relatif pada x0y0, maka f mengikuti fx0 delta x plus y0 min fx0y0 lebih dari atau sama dengan 0. Berlaku di mana setiap delta x cukup kecil sehingga x0 delta x plus y0 ada dalam B. Jika delta x mendekati 0 dari kanan, delta x lebih dari 0, karena itu maka fx0 delta x plus y0 min fx0y0 per delta x lebih dari atau sama dengan 0. Maka menurut teorema, jika fx0y0 ada, turunan parsial pertama y dari fx0y0 lebih dari atau sama dengan 0. Serupa jika delta x mendekati 0 dari kiri, delta x kurang dari 0, maka fx0 delta x plus y0 min fx0y0 per delta x kurang dari atau sama dengan 0. Oleh karena itu, dari teorema jika turunan parsial pertama x dari fungsi x0y0 ada, maka turunan parsial pertama y dari fungsi x0y0 kurang dari sama dengan 0. Dapat disebutkan kemudian bahwa karena turunan parsial pertama y dari fungsi x0y0 ada, turunan parsial pertama x dari fungsi x0y0 lebih dari sama dengan 0. Dan turunan parsial pertama x dari fungsi x0y0 kurang dari sama dengan 0, maka turunan parsial pertama y dari fungsi x0y0 sama dengan 0. Sebuah titik x0y0 yang jika keduanya turunan parsial pertama x dari fungsi x0y0 sama dengan 0 dan turunan parsial pertama y dari fungsi x0y0 sama dengan 0, maka disebut titik kritis. Fxy sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Dari fungsi tersebut dapat dilihat bahwa turunan parsial pertama x dari fungsi xy sama dengan min 2x dan turunan parsial pertama y dari fungsi xy sama dengan 2y. Keduanya turunan parsial pertama x dari fungsi 0,0 dan turunan parsial pertama x dari fungsi 0,0 sama dengan 0. Sebuah sketsa grafik fungsi diperlihatkan bahwa ia berbentuk saddle point pada titik-titik yang dekat dengan titik asal. Jelas bahwa fungsi ini f tidak memenuhi definisi atau ketika x0y0 sama dengan 0. Kemudian ada turunan kedua yang memberikan kondisi yang menjamin fungsi memiliki nilai ekstrim relatif pada titik di mana turunan parsial pertama menghilang. Namun, kadang-kadang untuk menentukan nilai ekstrim relatif dari suatu fungsi, yaitu dengan definisi seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. F xy sama dengan 6x min 4y min x kuadrat min 2y kuadrat. Tentukan apakah f memiliki nilai ekstrim relatif. Karena f dan turunan parsial pertamanya ada di titik xy, maka dengan turunan parsial diperoleh turunan parsial pertama x dari f xy sama dengan 6 min 2x. Dan
turunan parsial pertama Y dari F X Y sama dengan min 4Y. Dari persamaan-persamaan, turunan parsial pertama X dari F X Y sama dengan 6 min 2X sama dengan 0. Dan turunan parsial pertama Y dari F X Y sama dengan min 4Y sama dengan 0. Diperoleh bahwa nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 1, di mana sebagai titik kritis fungsi. Grafik persamaan Z sama dengan 6X min 4Y min X kuadrat min 2Y kuadrat tampak pada gambar, yaitu berupa paraboloida dengan titik puncak 3, min 1, 11, dan terbuka ke bawah. Dapat disimpulkan bahwa F X Y kurang dari F 3 min 1. Untuk semua X Y tidak sama dengan 3 min 1. Menurut teorema, maka F 3 min 1 sama dengan 11, merupakan nilai maksimum mutlak F. Jadi dari persamaan di atas, yaitu f x y sama dengan 6x min 4y min x kuadrat min 2y kuadrat, maka dapat digambarkan grafik fungsinya seperti pada gambar yang telah ditampilkan. Nah, dari grafik fungsi f x y sama dengan 6x min 4y min x kuadrat min 2y kuadrat dengan 3 min 1, 11 sebagai titik puncaknya. Di mana 3 diperoleh dari turunan parsial pertama X dan min 1 dari turunan parsial pertama Y. Kemudian 11 didapatkan dari f x y sama dengan 6x min 4y min x kuadrat min 2y kuadrat. Nah, dari persamaan tersebut kemudian nilai X dan Y disubstitusikan, maka didapatkan F 3 min 1 sama dengan 6 dikali 3 min 4 dikali min 1 min 3 kuadrat min 2 dikali min 1 kuadrat sama dengan 11. Kemudian ada beberapa definisi yang menjelaskan bahwa misalkan F adalah fungsi dari dua variabel dengan turunan parsial kedua yang kontinu pada beberapa cakram B terbuka, di mana A, B, R, dan turunan parsial pertama X dari FAB sama dengan turunan parsial pertama Y dari FAB sama dengan 0. Maka berlaku yang pertama, F mencapai nilai minimum relatif di titik AB jika turunan parsial kedua X dari FAB dikali turunan parsial kedua Y dari FAB dikurangi turunan parsial kedua XY dari F kuadrat AB lebih dari 0 dan turunan parsial kedua X dari FAB lebih dari 0. Kemudian yang kedua, F mencapai nilai maksimum relatif di titik AB jika turunan parsial kedua X dari FAB dikali turunan parsial kedua Y dari FAB dikurangi turunan parsial kedua XY dari F kuadrat AB lebih dari 0 dan turunan parsial kedua X dari FAB kurang dari 0. Yang ketiga, F tidak mencapai nilai ekstrim relatif di titik AB jika turunan parsial kedua X dari FAB dikali turunan parsial kedua Y dari FAB dikurangi turunan parsial kedua XY dari F kuadrat AB kurang dari 0. Kemudian yang keempat, jika turunan parsial kedua X dari FAB dikali turunan parsial kedua Y dari FAB dikurangi turunan parsial kedua XY dari F kuadrat AB sama dengan 0, maka F belum bisa dikatakan memiliki nilai ekstrem atau tidak. Misalkan f x, y sama dengan turunan parsial kedua dari x, y dikali turunan parsial kedua dari y, y dikurangi turunan parsial dari x, y. Diketahui v a, b lebih dari 0 dan turunan parsial x, y
A, B lebih dari 0, akan dibuktikan bahwa f A, B adalah nilai minimum relatif. Karena turunan parsial kedua dari X dan turunan parsial kedua dari Y dan juga turunan parsial dari XY adalah fungsi-fungsi yang kontinu pada cakram B terbuka A, B, R. Maka V, X, Y juga kontinu di B, A, B, R. Akibatnya terdapat cakram terbuka B aksen, A, B, R aksen dengan R kurang dari sama dengan R aksen. Sedemikian hingga V, X, Y lebih dari 0 dan turunan parsial dari X, Y lebih dari 0 untuk setiap X, Y di cakram terbuka B aksen, A, B, R aksen. Misalkan H dan K adalah konstanta-konstanta yang keduanya tidak sama dengan 0. Sedemikian hingga titik A plus H, B plus K di B aksen. Maka dua persamaan berikut, X sama dengan A plus H kali T dan Y sama dengan B plus K kali T. T lebih dari sama dengan 0, T kurang dari sama dengan 1. Mendefinisikan semua titik pada segmen garis yang menghubungkan titik A, B dan A plus H, B plus K. Misal f adalah fungsi dengan satu variabel yang didefinisikan oleh ft sama dengan f0 plus f aksen 0 kali t plus f double aksen epsilon diper 2 faktorial kali t pangkat 2 dengan 0 kurang dari epsilon kurang dari t. Untuk T sama dengan 1 berlaku F1 sama dengan F0 ditambah F aksen 0 ditambah setengah F double aksen epsilon dengan epsilon kurang dari 1, epsilon lebih dari 0. Untuk mendapatkan F aksen T dan F double aksen T digunakan aturan rantai sehingga didapat F aksen T sama dengan H dikali turunan parsial pertama X F A plus HT B plus KT ditambah K dikali turunan parsial pertama Y F A plus HT B plus KT dan F double aksen T sama dengan H kuadrat dikali turunan parsial kedua X ditambah H dikali K dikali turunan parsial pertama Y X ditambah H dikali K dikali turunan parsial pertama Y X ditambah K kuadrat dikali turunan parsial kedua Y. Jika fungsi f dengan dua variabel dalam X dan Y terdefinisi pada cakram terbuka B, ABR, dan turunan parsial kedua X, turunan parsial kedua Y, turunan parsial pertama XY, turunan parsial pertama YX terdefinisi di B, serta turunan pertama parsial XY, turunan parsial pertama YX kontinu di B, maka diperoleh turunan parsial pertama XY fXY sama dengan turunan parsial pertama YX fXY untuk setiap titik XY di B aksen, sehingga berlaku F double aksen T sama dengan H kuadrat dikali turunan parsial kedua X ditambah 2 dikali H dikali K dikali turunan parsial pertama YX ditambah K kuadrat dikali turunan parsial kedua Y, di mana setiap turunan parsial di ruas kanan dihitung di titik A plus HT B plus KT dengan memasukkan T sama dengan 0 dan T sama dengan epsilon, maka didapat F aksen 0 sama dengan H dikali turunan parsial pertama X FAB ditambah K dikali turunan parsial pertama Y FAB dan F double aksen epsilon sama dengan H kuadrat dikali turunan parsial kedua X ditambah 2 dikali H dikali K dikali turunan parsial pertama YX ditambah K kuadrat dikali turunan parsial kedua Y, di mana setiap turunan parsial dihitung A plus HT B plus KT dengan epsilon kurang dari 1,
epsilon lebih dari 0. Maka FA plus H B plus K min FAB sama dengan setengah dikali H kuadrat dikali turunan parsial kedua X ditambah 2 dikali H dikali K dikali turunan parsial pertama Y X ditambah K kuadrat dikali turunan parsial kedua Y. Maka terbukti bahwa FA plus H B plus K lebih dari FAB untuk setiap A plus H B plus K tidak sama dengan AB. Pada B aksen maka diperoleh bahwa FAB merupakan nilai minimum relatif dari F. Diketahui si A, B lebih dari 0 dan turunan parsial kedua dari fungsi X A, B kurang dari 0. Akan dibuktikan bahwa f A, B adalah nilai maksimum relatif. Langkah-langkah pembuktian merupakan analogi dari langkah pembuktian pada kasus pertama. Karena A ditambah H epsilon, B ditambah K epsilon, di dalam B, A, B, R. Maka turunan parsial kedua dari fungsi X, A ditambah H epsilon, B ditambah K epsilon kurang dari 0. Dan dari persamaan pertama didapat bahwa fungsi A plus H, B plus K dikurangi F, A, maka B bertanda negatif. Jadi terbukti bahwa fungsi A plus H, B plus K kurang dari fungsi A, B. Untuk setiap A ditambah H, B ditambah K tidak sama dengan A, B. Pada B1 maka diperoleh bahwa fungsi A, B merupakan nilai maksimum relatif dari F. Langkah untuk menentukan nilai ekstrem fungsi dua variabel. Yang pertama yaitu menentukan turunan parsial pertama dari fungsi X, XY, dan turunan parsial pertama dari fungsi Y, XY. Yang kedua yaitu menentukan nilai-nilai X dan Y di mana turunan parsial pertama dari fungsi X, XY sama dengan 0 dan turunan parsial pertama dari fungsi Y, XY sama dengan 0 untuk mendapat nilai kritisnya. Menentukan turunan parsial kedua dari fungsi X, XY, dan menentukan turunan parsial kedua dari fungsi Y, fxy, xy. Yang terakhir dengan menentukan turunan parsial kedua dari fungsi X, A, B, turunan parsial kedua dari fungsi Y, A, B, dikurangi turunan parsial kedua dari fungsi xy kuadrat AB, dan turunan parsial kedua dari fungsi X, XY pada titik kritis. Contoh, fxy sama dengan 2x pangkat 4 plus y kuadrat min x kuadrat min 2y. Tentukan nilai ekstrim relatif dari f. Penyelesaian, turunan parsial pertama fungsi f adalah turunan parsial pertama x dari fxy sama dengan 8x pangkat 3 min 2x. Turunan parsial pertama y dari fxy sama dengan 2y min 2. Dari persamaan turunan parsial pertama x dari fxy sama dengan 8x pangkat 3 min 2x sama dengan 0, diperoleh x sama dengan min setengah, x sama dengan 0, dan x sama dengan setengah. Dari persamaan turunan parsial pertama y dari fxy sama dengan 2y min 2 sama dengan 0, diperoleh y sama dengan 1. Diperoleh titik-titik kritis fungsi f yaitu min setengah, 1, 0,1, dan setengah, 1. Kemudian menentukan turunan parsial kedua dari f yaitu
turunan parsial kedua X dari fxy sama dengan 24x kuadrat min 2, turunan parsial kedua Y dari fxy sama dengan 2, sehingga diperoleh fxy sama dengan 0. Kemudian dihitung turunan parsial kedua X dari f min setengah koma 1 sama dengan 4 lebih dari 0. Turunan parsial kedua X dari f min setengah koma 1 dikali turunan parsial kedua Y dari f min setengah koma 1 dikurangi fxy kuadrat min setengah koma 1 sama dengan 4 kali 2 min 0 sama dengan 8 lebih dari 0. Karena hasilnya lebih dari 0, maka menurut teorema dikatakan bahwa f mencapai minimum relatif di titik min setengah koma 1. Turunan parsial kedua X dari f 0,1 sama dengan min 2 kurang dari 0. Turunan parsial kedua X dari f 0,1 dikali turunan parsial kedua Y dari f 0,1 dikurangi fx y kuadrat 0,1 sama dengan min 2 kali 2 kurangi 0 sama dengan min 4 kurang dari 0. Karena hasilnya kurang dari 0, maka menurut teorema dikatakan bahwa f tidak mencapai minimum relatif di titik 0,1. Turunan parsial kedua X dari f setengah koma 1 sama dengan 4 lebih dari 0. Turunan parsial kedua X dari f setengah koma 1 dikali turunan parsial kedua Y dari f setengah koma 1 dikurangi fxy kuadrat setengah koma 1 sama dengan 4 kali 2 min 0 sama dengan 8 lebih dari 0. Karena hasilnya lebih dari 0, maka menurut teorema dikatakan bahwa f mempunyai minimum relatif di titik setengah koma 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa f mencapai nilai minimum relatif di titik min setengah koma 1 dan titik setengah koma 1. Gradiennya si fxy sama dengan turunan parsial pertama X fxy ditambah dengan turunan parsial pertama Y fxyj untuk persamaan pertama. Untuk menemukan fxy literasi I, seharusnya si fxy sama dengan y kuadrat plus 2 plus 4 dikali dengan I ditambah 2xy plus 4y sama dengan 5 dikali dengan z untuk persamaan kedua. Kemudian karena I harus yakin, karena itu turunan parsial pertama X fxy sama dengan y kuadrat ditambah 2x ditambah 4 untuk persamaan ketiga. Dan turunan parsial pertama Y fxy sama dengan 2xy ditambah 4y dikurang 5 untuk persamaan keempat. Dari mengintegrasi kedua anggota X3 dengan mengenai X, maka kita mempunyai fxy sama dengan y kuadrat x ditambah x kuadrat ditambah 4x ditambah gy untuk persamaan kelima. Perhatikan bahwa konstanta integrasi adalah fungsi y dan independen dari R karena terintegrasi sehubungan dengan R. Jika kita membedakan kedua anggota pada persamaan 5 yang sehubungan dengan Y, maka diperoleh turunan parsial pertama Y fxy sama dengan 2xy ditambah g aksen Y untuk persamaan ke-6. Kemudian dari persamaan 4 dan 6 memberi dua pernyataan untuk Fy, Xy, karena itu G aksen Y sama dengan 4Y min 5 dan GY sama dengan 2Y kuadrat min 5Y plus C.
Kemudian mengganti nilai GY menjadi persamaan 5, maka kita dapatkan fxy sama dengan y kuadrat x plus x kuadrat plus 4x plus 2y kuadrat min 5y plus c. Kemudian kita dapat menyelesaikan dari persamaan 1 harus memiliki atau ada, dan kita punya persamaan yang ketujuh yaitu fx xy sama dengan e pangkat y kuadrat cos x, dan persamaan ke-8 yaitu fy xy sama dengan 2y pangkat y kuadrat sin x. Kemudian dari persamaan ke-8 sehubungan dengan y, maka dapat kita dapatkan fxy sama dengan e pangkat y kuadrat sin x plus gx. Kemudian dari persamaan ini kita peroleh persamaan ke-9, di mana gx tidak tergantung pada y, membedakan persamaan keduanya dari persamaan g sehubungan dengan x, dan kita dapatkan fx xy sama dengan e pangkat y kuadrat cos x plus g aksen x, dan bisa kita tulis ke persamaan 10. Dari persamaan anggota yang tepat pada persamaan 7 dan 10, kita mempunyai e pangkat y pangkat 2 cos x sama dengan e pangkat y pangkat 2 cos x plus g aksen x, dengan g aksen x sama dengan 0 dan gx sama dengan c. Kita substitusikan ini dari nilai gx pada persamaan fxy sama dengan e pangkat y pangkat 2 sin x plus c. Semua vektor bentuk mxy plus nx, yj belum tentu gradien, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Kita menunjukkan bahwa tidak ada fungsi f sedemikian rupa fx, y sama dengan 2y dikurang 2xj. Asumsikan ada fungsi seperti itu, maka mengikuti itu fz x, y sama dengan 3y, dan fz x, y sama dengan min 2x. Diintegrasikan kedua anggota persamaan 12 sehubungan dengan x dan mendapatkan fx, y sama dengan 3xy plus gy. Secara khusus akan memberikan perbedaan pada anggota ini dengan mempertimbangkannya dan mempunyai fzy x, y sama dengan 3x plus g aksen y. Menyamakan anggota yang tepat dari persamaan 13 dan 14 sehingga didapat min 2x sama dengan 3x plus g aksen y, dan min 5x sama dengan g aksen y. Jika kedua anggota persamaan dibedakan dengan sehubungan x harus mengikuti min 5 sama dengan 0, yang tentunya juga tidak benar. Dengan demikian, asumsi bahwa 3y min 2xy adalah gradien yang mengarah ke kontradiksi. Sekarang selidiki suatu kondisi yang harus dipenuhi agar vektor menjadi gradien. Misalnya, MY dan MZ kontinu pada disk terbuka B di R2 jika MX, YI plus NX,